Bersitegang dengan Azerbaijan, blok militer pimpinan Rusia kirim tim ke Armenia. We've seen the outbreak of hostilities again, something that is in no one's interest. It's not in the interest of the people of Azerbaijan. It's not in the interest of the people of Armenia. It's certainly not in the interest of the larger region. And spoke to both, urged them to do everything possible to pull back. The Secretary General is deeply concerned about reports of renewed fighting along the Armenia-Azerbaijani border. He calls on the sides to take immediate steps to de-escalate tensions, exercise maximum restraint, and resolve any outstanding issues through dialogue within existing format. Pertempuran baru pecah di Asia. Perang terjadi antara Azerbaijan dan Armenia di wilayah Nagorno-Karabakh. Bentrokan sengit kedua negara telah menelan korban jiwa hampir 100 tentara. Armenia mengatakan 49 tentaranya tewas. Sementara Azerbaijan Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO) pimpinan Rusia mengumumkan akan mengirim misi ke Armenia untuk melaporkan situasi di Kaukasus Selatan dan mengusulkan solusi untuk ketegangan dengan Azerbaijan. Misi tersebut akan dipimpin oleh Sekjen CSTO Stanislav dari Belarusia dan termasuk Jenderal Rusia Anatoly Sidorov, Kepala Staf Gabungan Blok tersebut. Keputusan itu dibuat pada konferensi video Dewan Keamanan Blok itu yang diselenggarakan oleh Armenia yang saat ini memimpin CSTO. Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan memberitahu sekutu tentang bentrokan perbatasan semalam dengan Azerbaijan. Menurut Kementerian Pertahanan di Yerevan dan Baku, setidaknya 49 orang Armenia dan 50 orang Rusia tewas dalam pertempuran tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin memberitahu sekutunya tentang langkah-langkah praktis yang telah diambil Moskow untuk mengurangi ketegangan di perbatasan Armenia-Azerbaijan. Seperti yang dikutip dari Russia Today Rabu 14 September, CSTO mendukung penyelesaian konflik Armenia-Azerbaijan secara eksklusif melalui cara politik dan diplomatik, berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui secara umum dan gencatan senjata yang dimediasi Rusia pada November 2020. Moskow telah menengahi untuk mengakhiri konflik 44 hari di mana Azerbaijan merebut kembali sebagian besar Nagorno-Karabakh, sebuah wilayah yang sebagian besar dihuni oleh etnis Armenia yang memisahkan diri dari Baku pada tahun 1990-an. Sementara bagian yang tersisa dari Nagorno-Karabakh telah diperatori oleh penjaga perdamaian Rusia dan saat itu relatif damai. Azerbaijan pada bulan Agustus menuntut Armenia untuk sepenuhnya demilitarisasi daerah itu dan mengancam operasi militer jika itu tidak terjadi. Armenia telah mengajukan pengaduan ke CSTO setelah bentrokan hari Selasa dimulai. Tetapi tidak diketahui apakah Yerevan telah secara resmi menggunakan pasal 4 yang memperlakukan serangan terhadap satu anggota sebagai serangan terhadap semua. Blok itu yang didirikan pada 1994 juga mencakup Rusia, Belarusia, Kazakhstan, Kirgistan, dan Tajikistan. Azerbaijan, Georgia, dan Uzbekistan tercatat sebagai anggota sampai 1999 tetapi kemudian mundur. Dengan Baku dan Tbilisi mencari hubungan dengan NATO sebagai gantinya. Sedangkan Tashkent bergabung kembali pada tahun 2006 hanya kemudian kembali keluar pada tahun 2012. Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif CSTO pimpinan Rusia mengumumkan akan mengirim misi ke Armenia untuk melaporkan situasi di Kaukasus Selatan dan mengusulkan solusi untuk ketegangan dengan Azerbaijan. Misi tersebut akan dipimpin oleh Sekjen CSTO Stanislav dari Belarusia dan termasuk Jenderal Rusia Anatoly Sidorov, Kepala Staf Gabungan Blok tersebut.
Keputusan itu dibuat pada konferensi video Dewan Keamanan Blok itu yang diselenggarakan oleh Armenia yang saat ini memimpin CSTO. Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan memberitahu sekutu tentang bentrokan perbatasan semalam dengan Azerbaijan. Menurut Kementerian Pertahanan di Yerevan dan Baku, setidaknya 49 orang Armenia dan 50 orang Rusia tewas dalam pertempuran tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin memberitahu sekutunya tentang langkah-langkah praktis yang telah diambil Moskow untuk mengurangi ketegangan di perbatasan Armenia-Azerbaijan. Seperti yang dikutip dari Russia Today Rabu 14 September, CSTO mendukung penyelesaian konflik Armenia-Azerbaijan secara eksklusif melalui cara politik dan diplomatik, berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui secara umum dan gencatan senjata yang dimediasi Rusia pada November 2020. Moskow telah menengahi untuk mengakhiri konflik 44 hari di mana Azerbaijan merebut kembali sebagian besar Nagorno-Karabakh, sebuah wilayah yang sebagian besar dihuni oleh etnis Armenia yang memisahkan diri dari Baku pada tahun 1990-an. Sementara bagian yang tersisa dari Nagorno-Karabakh telah diperatori oleh penjaga perdamaian Rusia dan saat itu relatif damai. Azerbaijan pada bulan Agustus menuntut Armenia untuk sepenuhnya demilitarisasi daerah itu dan mengancam operasi militer jika itu tidak terjadi. Armenia telah mengajukan pengaduan ke CSTO setelah bentrokan hari Selasa dimulai. Tetapi tidak diketahui apakah Yerevan telah secara resmi menggunakan pasal 4 yang memperlakukan serangan terhadap satu anggota sebagai serangan terhadap semua. Blok itu yang didirikan pada 1994 juga mencakup Rusia, Belarusia, Kazakhstan, Kirgistan, dan Tajikistan. Azerbaijan, Georgia, dan Uzbekistan tercatat sebagai anggota sampai 1999 tetapi kemudian mundur. Dengan Baku dan Tbilisi mencari hubungan dengan NATO sebagai gantinya. Sedangkan Tashkent bergabung kembali pada tahun 2006 hanya kemudian kembali keluar pada tahun 2012. Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif CSTO pimpinan Rusia mengumumkan akan mengirim misi ke Armenia untuk melaporkan situasi di Kaukasus Selatan dan mengusulkan solusi untuk ketegangan dengan Azerbaijan. Misi tersebut akan dipimpin oleh Sekjen CSTO Stana Livsaf dari Belarusia dan termasuk Jenderal Rusia Anatoly Sidorov, Kepala Staf Gabungan Blok tersebut. Keputusan itu dibuat pada konferensi video Dewan Keamanan Blok itu yang diselenggarakan oleh Armenia yang saat ini memimpin CSTO.